Oke, sekarang gue sedang sama siapa? Jul Hidjarin Nasution. Dipanggilnya siapa, Mas? Zul. Oh, Mas Jul. Oke, Mas Jul, gue mau tanya lu seputar Nabi Isa. Yang pertama, menurut lu Nabi Isa masih hidup nggak sih di langit? Masih, kalau dari segi sejarahnya masih hidup. Oke. Terus menurut lu Nabi Isa yang dulu bakal turun ke bumi nggak? Kalau ceritanya harus turun baru bisa kiamat. Kalau nggak turun belum bisa kiamat. Oke. Kira-kira jika Nabi Isa datang ke bumi, apa yang dia lakuin? Apa sih, bunuh Dajjal? Memperbaiki akhlak manusia. Oh iya, oke. Iya. Terus yang terakhir, kalau Nabi Isa turun, apa yang bakal lu lakuin? Nggak tahu deh. Nggak tahu juga mau masih hidup apa enggak. Nggak tahu apa yang saya harus lakuin. Oke. Makasih ya semuanya. Boleh tahu namanya siapa? Halo, salam kenal. Aku Rafika Fatimah Putri dari Prodi Ilmu Perpustakaan dari kampus Adab Fakultas 3. Oke, kayak aku panggilnya. Aku mau nanya-nanya nih tentang Nabi Isa. Menurut kamu Nabi Isa masih hidup di langit atau enggak sih sampai sekarang? Kalau menurut aku sih itu kemungkinan nggak ada sih ya, karena mungkin akan banyak pandangan, tapi kalau pandangan aku sendiri enggak. Oke. Terus menurut kamu Nabi Isa yang dulu tuh bakal turun ke bumi atau enggak? Kalau menurut pandangan aku sih karena memang Nabi udah di langit semua ya, nggak mungkin juga turun ke bumi. Ibarat kata kalau misalkan turun ke bumi pun itu bukan dalam bentuk Nabi, tapi yang mungkin ada di Al-Quran kan kayak Ya'jud, Ma'jud dan sejenisnya gitu kalau sepemahaman aku. Enggak bakal turun. Nggak bakal turun. Oke. Kira-kira jika Nabi Isa datang ke bumi atau kalau misalnya kamu ngikutin kontra orang kalau menganggap bahwa Nabi Isa bakal turun ke bumi. Kira-kira apa sih yang bakal kamu lakuin gitu? Kalau emang gitu. Kalau memang Nabi Isa mungkin turun ke bumi, kayaknya aku bakal banyak-banyak baca surat Al-Quran yang di Isa kali ya. Karena kan itu kan kemungkinan yang nggak mungkin masuk akal banget kalau seorang Nabi turun ke bumi. Apalagi kan ini udah zaman dimana zaman udah modern banget. Berarti kan itu hanya cerita mustahil. Bahkan di Al-Quran pun aku nggak pernah nemuin ayat tentang menceritakan Nabi Isa akan turun ke bumi. Gitu sih yang aku paham. Aku nanya lagi. Pertanyaan terakhir, kalau Nabi Isa turun apa yang kamu lakuin? Sama dong ya jawabannya. Aduh, kalau Nabi Isa turun nih kayaknya kita mungkin manusia ini mungkin ya nggak bisa berkata-kata kali ya, karena kan itu kayaknya yang tadi aku bilang itu kayaknya mustahil banget kalau seorang Nabi turun ke bumi deh. Bahkan kalau aku rasa pun itu nggak mungkin ada di bumi. Itu kalau pandangan aku. Makasih ya. Oke, sama-sama. Oke, sekarang gue sedang sama siapa? Mas Rizal. Oke, Mas Rizal, nama gue Bilal ya. Sekarang gue pengen tanya-tanya sedikit nih tentang Nabi Isa. Yang pertama, menurut lu Nabi Isa itu masih hidup di langit nggak sih? Setahu saya iya, karena kan pas Nabi Isa itu belum meninggal ya, karena dia pas waktu mau dipindahin sama ke atas, dia itu diganti sama Yudas Iskariot, setahu saya ya. Dulu saya pernah belajar gitu. Oh, oke. Terus pertanyaan kedua, menurut lu Nabi Isa itu bakal turun lagi ke bumi nggak? Bakal nanti di hari akhir. Di akhir nanti. Iya. Oke, sip. Yang ketiga, kira-kira jika Nabi Isa datang ke bumi, apa yang dia lakukan? Mungkin dia lebih ke menjelaskan bahwasannya dia itu mungkin tidak meninggal karena dia ditarik oleh Allah untuk menjelaskan bahwasannya agama yang dibawa Nabi Isa itu benar gitu. Oh, Iya. oke. Ini terakhir ya. Kalau Nabi Isa turun, apa yang bakal lu lakuin? Nabi Isa turun ya mungkin karena Nabi Isa sejalan dengan Nabi Muhammad juga ya terkait ajarannya, maka ya mengikuti ajaran Nabi Muhammad sekaligus Nabi Isa. Oke, makasih ya Mas ya. Dari tayangan tadi ada beberapa pertanyaan yang saya dapatkan. Yang pertama, apakah Nabi Isa masih hidup di langit? Yang kedua, apakah Nabi Isa yang dulu bakal turun lagi ke bumi? Yang ketiga, apa yang dilakukan Nabi Isa jika turun ke bumi? Dan yang keempat nih, yang terakhir, kalau Nabi Isa turun, apa yang kamu lakukan? Baik, sekarang kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama dulu nih ya, kita akan bahas apakah Nabi Isa masih hidup di langit? Kita akan bahas ini sesuai dengan di dalam surah Al-A'raf, Allah Ta'ala itu menjelaskan bahwa artinya ya, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan di sana pula kamu akan dibangkitkan. Artinya bahwa di sana kamu hidup, di bumi ini juga kita akan hidup, dan di bumi juga kita akan mati, dan dari sana pula, dari bumi ini pula kita akan dibangkitkan. Jadi gak ada manusia siapapun tanpa terkecuali dia akan mendapat porsi yang spesial di pandangan Allah Ta'ala
kemudian Allah Ta'ala mengangkatnya di atas langit, kemudian membiarkan hidup di atas langit. Tadi dibahas di awal ya, bagaimana posisi Rasulullah SAW sebagai manusia yang sempurna, yang sudah wafat, kemudian ada manusia yang dispesialkan, yang dihidupkan di atas langit. Bagaimana posisi Rasulullah SAW kalau begitu? Nah ini jelas dalam surat Al-A'raf dinyatakan bahwa orang mau hidup, mau mati itu semua ada di bumi. Dan di bumi pula itu kita akan dibangkitkan. Nah jadi tidak ada yang spesial di mata Allah Ta'ala. Semua mereka wafat secara wajar, termasuk Nabiullah Isa itu pun meninggal atau wafat di bumi ini pun. Karena kalau seandainya Nabi Isa masih hidup di atas langit, secara logika kasar kita, mau makan apa di atas langit, mau minumnya mau pakai apa, apalagi mau bernapas, mau pakai oksigen yang mana di atas langit. Nah ini ya, secara logika pun kita tidak akan bisa menerima hal-hal seperti itu. Oke, yang kedua nih, menurut kamu Nabi Isa yang dulu bakal turun ke bumi enggak? Nah, ini nih yang lagi terus dibahas di kalangan internal umat Islam bahwa apakah Nabi Isa yang dulu itu akan turun lagi ke bumi ini? Kita lihat, kita cek nih. Di dalam Al-Quran, surah Ali Imran, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Isa inni mutawafika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Di sana jelas sekali Allah Ta'ala menyatakan bahwa ya Isa, wahai Isa, ini mutawafika, sungguh aku akan mewafatkan engkau seperti manusia biasa. Warofiuka, dan akan mengangkat derajat engkau ilayya di sisiku. Nah ini orang-orang yang banyak juga akan tergelincir pemahaman dari surah Ali Imran ini. Ya Isa mutawafik, ini mutawafika, sesungguhnya aku kata Allah akan mewafatkan engkau. Dalam kaidah bahasa Arab, mulai bahasa Arab itu sudah ada di awal di muka bumi ini sampai hari kiamat, mutawafika ini kalau seandainya bentuk kata tawafa ini, bentuk kalimatnya fa'ilnya ini adalah subjeknya atau fa'il ya, fa'ilnya atau subjeknya Allah Ta'ala, dan objeknya atau maf'ulnya itu manusia atau yang bernyawa, maka dalam kamus terminologi bahasa Arab nggak ada arti kata tawafa selain mewafatkan atau mati. Jadi secara bahasa pun di dalam Al-Quran ini sudah sangat clear bahwa Nabiullah Isa itu yang diutus ila Bani Israel, Rasulan ila Bani Israel, Nabi Isa yang hanya diutus kepada Bani Israel itu sudah wafat. Dan tidak akan kemudian beliau turun secara badan kasar di muka bumi di akhir zaman. Nah ini jelas ya, disampaikan oleh Allah Ta'ala di dalam surah Ali Imran. Nah jadi tidak akan mungkin beliau akan hidup di atas langit secara badan kasar dan beliau akan turun dengan badan kasar itu juga. Pemirsa Islam Logis, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apakah yang dilakukan jika Nabi Isa turun ke bumi? Nah ini menarik nih. Jadi kita harus sepakat dulu ya bahwa Nabi Isa yang warasulan ila Bani Israel itu dalam surat Al-Isra bahwa Isa yang dahulu itu hanya diutus kepada Bani Israel saja itu sudah wafat. Udah clear yang kita udah bahas di awal tadi. Nah sekarang Isa siapa yang akan turun kedua itu? Isa yang kedua itu merupakan umat yang lahir dari umatnya baginda Rasulullah SAW yang cinta dan taat kepada baginda Hadrat Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW ini sebagai nabi untuk semua umat. Rahmatan lil alamin inilah yang kemudian melahirkan Isa yang kedua dan akan hadir di akhir zaman nanti. Nah salah satu tujuan apa yang dilakukan oleh Isa yang kedua nanti itu adalah salah satunya adalah pertama dia akan mematahkan salib. Bukan artinya salib di setiap gereja kemudian datang ke gereja A, B, C dipatahkan, tidak. Tetapi dia akan
mematahkan dogma, mematahkan keyakinan bahwa ada Tuhan selain Allah. Ada yang konsep-konsep Trinitas, konsep-konsep salib itu yang akan dia patahkan. Yang kedua, membunuh Dajjal. Nah ini, di episode sebelumnya pun kita sudah bahas ya, bukan Dajjal secara manusia yang seperti raksasa, tetapi mereka yang memiliki keyakinan Trinitas itu kemudian mereka menguasai dunia dan menghancurkan akhlak-akhlak manusia dengan keyakinan-keyakinan Trinitas seperti itu. Nah itulah Dajjal. Nah tetapi Nabiullah Isa ini dan Imam Mahdi ini konsep yang harus diluruskan ya, bahwa itu adalah manusia satu saja, orangnya satu saja, tetapi jabatannya itu dua, yaitu sebagai Isa Al-Masih, sebagai Imam Mahdi. Nah, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa la Mahdi ila Isa, tidak ada Mahdi kecuali Isa. Jadi tugasnya itu sama, tetapi orangnya itu hanya satu. Tidak akan mungkin akan terjadi tugas yang sama, tetapi Isa Mahdi dari agama A, B, C itu akan turun. Buat apa tugas yang sama, tapi manusianya, orangnya banyak yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir zaman sebagai Isa dan Imam Mahdi nanti di akhir zaman. Nah itu, jadi tugasnya bahwa kedatangan Isa Al-Masih di akhir zaman tadi yang dilakukan adalah antara lain seperti itu yang saya sampaikan tadi. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, yang terakhir, kalau Nabi Isa turun, apa yang kamu lakuin? Nah tadi Isa yang lakuin, sekarang kalau Isa yang kedua, yang bukan yang Isa yang untuk Bani Israel tadi, tapi orang lain yang memiliki spirit yang sama dengan Isa yang untuk Bani Israel turun, apa yang kita lakukan? Nah ada pesan oleh baginda Rasulullah SAW, beliau berpesan, kalau Isa atau Imam Mahdi akhir zaman akan turun, bahwa fa'iza ra'aitumuhu fabai'uhu walau habwan ala salji fa'innahu khalifatullah Mahdi. Amanat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa barang apabila engkau melihatnya, melihat Isa alaihissalam yang kedua di akhir zaman atau Imam Mahdi di akhir zaman akan turun di muka bumi ini, bahwa fabai'uhu, maka segeralah berbaiat kepadanya, walau habwan ala salji, walaupun kalian harus berangkat di atas salju, fa'innahu khalifatullah Mahdi, karena beliau adalah sebagai khalifatullah Al-Mahdi. Nah jadi ini merupakan kewajiban bagi kita ketika kita mendengar bahwa Imam Mahdi atau Nabi Isa di akhir zaman sudah turun, maka ini yang harus kita lakukan. Segera masuk ke dalam jamaah Imam Mahdi, jamaah Isa Al-Masih di akhir zaman. Nah, baik pemirsa Islam Logis dimanapun Anda berada, kita sudah membahas tadi pembahasan terkait Nabi Isa. Pada intinya, pertama, kita sudah meyakini dan kita harus meyakini bahwa Nabiullah Isa yang diutus kepada Bani Israel itu sudah wafat secara wajar. Di awal kita bahas tadi ya. Namun yang kedua, pemahaman yang kedua bahwa akan turun Nabi Isa di akhir zaman itu pun itu harus kita yakini sebagai Isa Al-Masih dan Imam Mahdi yang memiliki spirit, yang memiliki visi yang sama dan misi yang sama seperti Nabiullah Isa Israili. Baik pemirsa, pembahasan terkait Nabiullah Isa tentunya tidak cukup dalam satu episode saja. Namun setidaknya materi sederhana yang telah disampaikan sebelumnya dapat membukakan khazanah keilmuan kita semua. Saya Abdul Hafiz Bahan Subuh dan seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.